Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wansur alaina khaza'in rahmatika dzal jalali ikram. Allahumma antuka ma 'allamtana faratudu idza hajatina innahi wa tansani ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah mati Allah, tahan intinya senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dimudahkannya diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, salat dengan berjamaah. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya saja. Tidak setiap hamba diberikan Allah kemudahan untuk beribadah kepadanya. Tidak setiap hamba oleh Allah dimudahkan untuk sholat, sujud kepada Allah, ya, secara berjamaah. Maka inilah kita satu anugerah yang perlu kita syukuri bersama-sama, ya, agar supaya nikmat daripada ibadah ini tambah lagi oleh Allah, ya. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, ya, dalam ketaatan ini, maka akan ditambahkan lagi oleh Allah kenikmatan dalam ibadah kepada Allah yang lainnya. Jadi gitu. Sehingga ibadah itu terasa nikmat betul. Tidak lagi menjadi suatu beban ataupun terasa kewajiban, tapi betul-betul suatu rasa kenikmatan, gitu ya. Masya Allah. Sehingga setiap waktu ini ingin kiranya segera untuk sholat lagi dan sholat lagi. Jadi gitu ya. Cuma sepertinya hidup ini Pak, sepertinya hanya sekedar untuk menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Jadi gitu. Jadi sudah ada orang yang sholat subuh, maka kita ini niat untuk nunggu sholat zuhur. Jadi gitu. Maka karena waktunya masih agak panjang, maka kita gunakanlah untuk suatu perkara yang lainnya yang kira-kira memberi manfaat kepada kita. Jadi gitu. Salat zuhur, maka kita niat untuk menunggu sholat asar. Jadi itu. Karena maksudnya waktunya masih agak panjang, masa gunakan buat untuk pekerjaan yang lainnya. Jadi gitu. Terus dari 5 waktu itu hakikatnya kita ini hanya nunggu satu waktu ke waktu berikutnya, satu sholat ke sholat berikutnya, sehingga kita akan dinilai oleh Allah dalam sehari semalam itu kita seperti orang sholat terus gitu. Nah, kenapa? Karena niatnya memang begitu. Niatnya untuk nunggu sholat untuk sholat berikutnya, gitu. Nah, kita maghrib kita nunggu sholat isya nanti, gitu ya. Setelah maghrib nunggu sholat isya. Karena waktunya masih ada waktu beberapa menit ke depan, maka kita gunakan buat untuk ibadah yang lainnya. Nah, gitu ya. Baik itu zikir, atau sholat sunat, ataupun buat untuk kita mengkaji daripada ayat-ayat Allah. Nah, jadi gitu. Nah, sehingga 24 jam itulah yang akan bernilai suatu ibadah, gitu ya. Jadi tergantung daripada niatnya, gitu ya. Kata seorang ulama Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya rubba amalin saghirin tu'azimuhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang nampaknya kecil
tapi menjadi besar karena suatu niat. Jadi gitu. Wa rubba amrin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa suatu amal itu nampak besar tapi menjadi kecil gara-gara niat. Ya, maka niatkan. Niat yang benar maka menjadi suatu nilai besar. Itulah Pak. Sallallahu alaihi wasallam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga yang suci, para sahabat yang mulia dan seluruh para pengikut yang setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongannya, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Masya Allah. Nabi ini membimbing umat dengan penuh lelah letih, rasa resah, rasa gelisah, gitu ya. Bagaimana umat ini selamat, bahagia dunia, selamat bahagia akhirat, gitu ya. Nah, dikorbankan dirinya, dikorbankan waktunya, dikorbankan hartanya demi umat. Bagaimana umat ini selamat dalam hidupnya, bagaimana umat ini bahagia hidupnya dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan selamat bahagia dalam kehidupan akhir yang selama-lamanya, ya. Karena Nabi tahu persis bahwasanya kehidupan ini nggak lama, sebentar saja, Pak. Kan begitu. Nah, kalaulah diberikan oleh Allah kekayaan, maka kaya itu pun juga nggak lama dan juga nggak banyak dinikmatinya juga kadang-kala. Kalau orang lah ditakdirkan dari miskin pun juga nggak lama, gitu ya. Nah, kalau orang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pejabat, penguasa suatu negeri, itu pun juga nggak lama, gitu ya, akan ditinggalkan. Jadi rakyat biasa pun juga nggak lama, gitu ya. Nah, yang lama dan selama-lamanya hanya nanti di akhirat, gitu ya. Maka karena Nabi tahu, maka membimbing umat ini, membimbing kepada sahabat-sahabatnya, sehingga mereka para sahabat-sahabat ini mereka sukses semuanya. Mereka berhasil. Walaupun para sahabat mereka semuanya itu bermacam-macam keadaannya. Ya ada yang cukup, ada yang sekedar cukup, ada yang nyukup-nyukupin juga. Nah, gitu ya. Nah, tapi kehidupan mereka penuh dengan keberkahan. Ya. Mereka mendapatkan daripada kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya, walaupun sederhana, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka usaha mewujudkan agama dalam kehidupannya, gitu ya. Masya Allah. Sehingga mereka sekarang telah tinggalkan segala kesusahan, kesedihan dunia ini, maka tinggal kegembiraan dan kesenangan selama-lamanya. Udah selesai Pak, mereka tuh telah sukses tuh. Nah, tinggal kita ini mau ngikuti yang mana kira-kira? Maka Allah firmankan kepada kita, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu ya. Ada dua golongan orang-orang terdahulu di kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, di mana dua golongan ini orang yang telah mendapatkan jaminan ridhonya Allah. Bagaimana mereka dapat ridhonya Allah? Karena mereka telah ridho juga kepada Allah. Jadi untuk dapat ridhonya kepada Allah itu, dari ridhonya Allah itu mengawalinya dirinya ridho kepada Allah. Ridho dengan ketetapan, ridho dengan keadaan, ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada dirinya, maka ridho. Mau diperintah apa saja, mau diuji apa saja, diberi nikmat berapa saja, maka dia ridho. Maka kalau dia ridho, maka juga akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, ya. Orang-orang muhajirin mereka hijrah, tinggalkan daripada negerinya, korbankan segala harta kekayaannya untuk membawa agama, ya, memperjuangkan agama, mendakwakan agama, menyampaikan agama demi supaya agama diamalkan oleh manusia. Membawa sifat keresahan, kerisauan, kegelisahan bagaimana supaya umat ini selamat dunia akhirat. Jadi gitu. Orang-orang Ansar mereka menerima, gitu ya.
dan mengorbankan juga hartanya pada mereka karena mereka tidak membawa harta. Ya, sudah habis hartanya. Maka mereka memberikan tempat, gitu ya, menjamunya, bahkan membagikan daripada hartanya dengan orang-orang muhajirin itu. Dah separuh milik kamu, separuh milik aku. Selalu gitu, Pak. Masya Allah, gitu ya. Disaudarakan oleh Nabi, baru ketemu, baru kenal, Pak. Karena ini adalah saudara, gitu ya, yang telah membawa agama kepada orang-orang Ansar di kalangan orang Madinah. Maka harta mereka dibagi, udah separuh buat kamu ya, separuh buat saya. Ini persaudaraan di zaman dahulu kayak seperti itu. Masya Allah, ya. Nah, jaminan yang kedua, walladzina taba'uhum biihsan. Kalau kita orang-orang di belakangan ini mau mengikuti jejak mereka, golongan dua orang ini, apakah masuk golongan muhajirin atau golongan ansar, maka pun juga akan mendapatkan daripada keridhaan Allah. Nah, kita ini belajar, gitu ya Pak ya. Bagaimana sifat-sifat yang mulia pada diri mereka, para sahabat yang dididik oleh Nabi, muridnya Nabi langsung, gitu ya. Nah, yang mereka telah sukses, bahagia selama-lama mereka, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, ya. Nah, sehingga bisa digolongkan nanti di akhirat dipertemukan oleh Allah bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan kajian kita meneruskan daripada ayat yang lalu sampai ayat 24. Sekarang ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna minna tukhrajun. Qala, Allah berfirman, fiha, di dunialah kalian hidup. Fiha tahyawna, dari dunia inilah kalian hidup. Wa fiha, dan di dunia ini, di bumi inilah kamu makan mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi ini pula akan dikeluarkan lagi. Nah, dibangkitkan. Dan yang lain terangkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Dari tanahlah engkau diciptakan, dari tanahlah kamu akan dimasukkan lagi, dan dari tanah juga nanti akan dibangkitkan. Nah, gitu ya. Nah. Di tanah Allah ciptakan kalian, ke dalam tanah Allah akan masukkan kalian, dari tanah pula nanti akan dibangkitkan dari alam kubur itu. Masya Allah. Maka sampai masa waktu yang tidak lama, ya, kita ada di bumi ini, Pak. Sekarang ada di punggung bumi, nanti suatu ketika akan ke dalam perut bumi. Kan begitu kan? Jadi gitu, Masya Allah. Seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dulu pernah berkhidmat kepada Nabi, melayani Nabi, gitu ya, selama 12 tahun. Nah, selama 12 tahun berkhidmat dengan Nabi di rumahnya. Selama 12 tahun itu loh. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, saya itu enggak pernah mendengar di dalam rumah tangganya Nabi itu suara keras, apalagi ribut itu. Nah, suara keras nada tinggi itu enggak ada sama sekali. Masya Allah, gitu ya. Apalagi ada piring pecah, kebanting gitu ya, melayang, nggak ada sama sekali, gitu ya. 12 tahun Pak, cukup lama itu. Suara keras saja nggak ada, ditinggi nggak ada, ditinggin, ya. Apalagi ribut berantem. Jadi betul-betul rumah tangga Nabi itu yang dinyatakan Nabi, baiti jannati, itu luar biasa. Ya, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena penuh amal agama, Pak. Walaupun rumahnya sederhana, biasa, karena hidup amal agama rumahnya itulah yang menjadikan rumah tangganya itu betul-betul baiti jannati. Itulah yang sebenarnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, itu mudah diucapkan, Pak, tapi tidak mudah untuk diwujudkan, gitu ya. Maka usaha betul-betul, gitu ya. Masya Allah. Ini di bumi, gitu ya. Maka suatu ketika Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi,
walaupun sebetulnya untuk kita. Ya, Nabi itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, dia sudah maksum. Nah, tapi maksum melewati Nabi, Jibril itu nggak bisa langsung pada kita. Mesti melewati Nabi, nasihat untuk kita. Gitu ya. Seolah-olah menasihati Nabi. Gitu ya. Nah, apa kata Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu. Tetapi ingat, kamu akan mati. Seolah memberikan peluang kebebasan untuk apa saja, gitu ya Pak. Tetapi hakikatnya adalah memberikan suatu peringatan, awas, gitu ya. Nah, kamu juga akan nanti mati. Tidak akan selamanya di muka bumi ini, di punggung bumi ini enggak selamanya, gitu ya. I'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Silakan kamu berbuat apa saja. Tapi ingat, semua itu kamu nanti akan diberikan balasannya. Nah, jadi seolah bebas Pak, gitu ya. Nah, tapi ada peringatannya, setelah ada ancamannya, kan begitu. In khairan fa khairan, fa in syarran fa syarrun. Maka bila baik perbuatanmu di muka bumi, maka baik pula juga balasan yang akan kamu dapatkan, gitu ya. Tapi bila buruk perbuatanmu di muka bumi, maka buruk pula juga balasan yang akan kau dapatkan. Jadi itulah. Semua ada balasannya, dia. Fa innamat wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanyalah akan disempurnakan balasan itu nanti pada hari kiamat. Kalau di sini orang berbuat baik, tetapi kok kehidupannya sederhana biasa saja, memang belum ada balasan yang sempurna. Nanti di akhirat ada orang itu yang jahat, zalim, kurang ajar, ya, tapi hidupnya kok nyantai-nyantai enak saja. Yang belum ada balasannya. Nanti balasannya di akhirat. Ya, itulah. Habiban ahbabka, ahbabta fa innaka mufaraqun bihi. Silakan kau cintai siapa saja atau apa saja yang kamu cintai. Tapi ingat, suatu ketika nanti akan berpisah juga, gitu ya. Nah, apapun yang kita cintai atau siapapun yang kita cintai juga semua akan berpisah, gitu loh. Cinta kekayaan akan berpisah, cinta jabatan juga akan pisah, ya Pak. Cinta kedudukan juga akan pisah, cinta kepada seseorang pun juga akan pisah. Terus cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah, justru nanti akan berjumpa di surga sana, itulah. Masya Allah. Wala fiha tahyauna. Maka berfirman setelah menyatakan bahwasanya sebelumnya lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di bumilah tempat tinggal kalian dan tempat bersenang-senang sampai waktu yang tertentu. Dan memang di bumi inilah kalian hidup, ya. Dan di bumi pula kamu akan mati, dan dari bumi pula akan dibangkitkan kembali. Jadi gitu. Maka apabila orang ketika di dunianya mereka ibadah kepada taat kepada Allah, jadi orang yang baik, maka ketika dia nanti kembali ke bumi, maka bumi akan mengatakan juga, itulah Pak, memberikan jawaban. Sebagaimana mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya, ya ibna Adam, tamshi ala dhuhri, wa masiruka fi batni. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya bumi ini tiap hari ngomong, tiap hari ini Pak, ya, kepada manusia ini, cuman kita nggak dengar, nah, gitu ya. Apa omongannya daripada bumi ini? Di mana bumi mengatakan tamshi ala dhuhri. Wahai anak Adam, kalian sekarang sedang berjalan di atas permukaan bumi atau di atas punggungku, gitu ya. Famasiruka, maka tempat kembalimu nanti adalah ke dalam perutku. Nah, jadi gitu. Maka apabila baik amal perbuatannya, ketika orang masuk ke dalam bumi, bumi pun akan menyambut dengan baik pula, gitu ya. Nah, maka bumi akan mengatakan, wahai hamba Allah, engkaulah orang yang aku rindukan, di mana engkau telah berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah,
di atas punggungku, maka sekarang lihatlah apa yang akan aku berikan balasan kepadamu. Maka setelah itu bumi akan meluas, gitu ya, sejauh mata memandang. Dihamparkan permadani yang sangat indah, gitu ya, dan aroma wangi semerbak dari surga sampailah ke tempatnya. Masya Allah, ya. Ini kata Anas Malik radhiyallahu anhu, jadi bumi itu tiap hari ngomong seperti itu, gitu ya, Masya Allah. Anas Malik itu seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Pak, gitu ya. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka yang terbanyak yaitu setelah itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gitu ya, karena beliau khidmatnya bersama Nabi 12 tahun, gitu ya. Masya Allah. Yang berikutnya katanya, tasyala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Wahai anak Adam, engkau bermaksiat di atas punggungku, maka nanti kamu akan diazab dalam perutku. Kalau sekiranya kalian wahai manusia bermaksiat di atas punggungku, dengan sombongnya, dengan congkaknya, gitu ya, dengan bebasnya begitu, seolah-olah tidak ada balasan apa-apa. Tapi nanti kamu akan diadab dalam perutku. Nanti kalau sudah masuk orang itu ke dalam perut bumi, gitu ya. Nah, setelah sang pengantarnya sudah pulang semuanya, Pak. Nah, apa kata bumi? Wahai hamba Allah, engkaulah orangku benci di atas punggungku. Di mana dulu kamu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Sekarang rasakan bagaimana azab datang kepada kamu. Maka bumi ini akan menghimpitnya, menggencetnya, gitu ya, sampai tulang-tulang iganya ini bersilangan. Masya Allah, ya. Ini bumi ngomong begitu tiap hari, Pak, gitu ya. Wa tathuka ala dhahri wa tabki fi batni. Kamu banyak tertawa-tawa di dunia ini. Nanti kamu kan banyak menangis di perutku. Ya. Kamu banyak tertawa-tawa di atas punggungku. Wa tathuka fi dhahri wa tabki fi batni. Nah, kalau kamu di atas punggungku banyak tertawa-tawa dengan penuh lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti banyak menangisnya ketika dalam perut bumi. Masya Allah, ya, tertawa-tawa, terbahak-bahak, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Masya Allah. Apalagi sambil maksiat, ya Allah, gitu ya. Semua akan berakhir, Pak, gitu ya. Nah, semua akan berakhir, dunia ini gak lama kok. Dan gitu. Wa tajmul mal ala dhahri wa tandimu fi batni. Kamu di dunia sibuk aja mengumpulkan daripada harta, gitu ya. Masya Allah. Kadang-kadang sampai enggak mengenal hal haram, gitu ya, dengan segala cara bagaimana kumpulkan kekayaan yang begitu banyaknya, ya, padahal juga enggak banyak dinikmati kadang-kadang, Pak, gitu ya. Tapi senang kumpulkan, gitu ya. Kalau hal itu tidak dikeluarkan zakatnya, tidak banyak digunakan buat berinfak, bersedekah, cuma dikumpul-kumpulkan saja, justru akan menjadikan daripada kesedihan nanti di akhir dalam perut bumi. Belum lagi nanti di akhirat, gitu ya. Akan menyesali nanti gitu ya. Masya Allah. Watakul haram, kamu makan haram ala dhahri, di atas punggungku, ya. Watakuluka adud atau atidan. Kalian wahai anak Adam memakan barang-barang haram di atas punggungku. Nah, makan haram ini bisa barangnya haram atau didapatkan dengan cara haram, gitu ya. Maka nanti di dalam
perut bumi nanti akan dimakan juga oleh belatung-belatung. Nah, gitu ya. Masya Allah. Dan banyak lagi lah daripada perkataan bumi ini sebetulnya tiap hari sampaikan berita kepada manusia ini Pak. Untuk diingatkan lagi dan lagi gitu ya. Masya Allah. Al-Muriat lain terangkan ana baitukal wahdah wa yana adam, aku ini adalah tempat kesendirian. Artinya tidak ada yang bisa menemani siapapun juga, kamu sendiri nanti akan masuk ke dalam perut bumi ini. Wa ana baitukal wahsyah, dan adalah tempat di mana banyak menjadikan manusia itu resah gelisah. Artinya tempat penyesalan. Maka Nabi itu memang Masya Allah. Jadi manusia yang betul-betul pintar itu memang Nabi, gitu ya Pak. Nabi ini orang yang betul-betul paham, ya. Maka betul-betul memberikan daripada bimbingan, didikan kepada umat ini untuk ngerti, untuk sadar bahwasanya kehidupan dunia itu memang sebentar saja, nggak lama-lama, gitu ya. Dan itu akan terasa ketika kita tertinggalkan nanti. Kalau udah mati itu Pak, orang itu udah mau mati, mau dicabut nyawanya, gitu ya, maka terasa betul kehidupan dunia itu sangat sebentar saja. Ka'annahum yauma yarunaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Seolah-olah hidup ini hanya di waktu sore atau pagi hari, sejenak sebentar saja, ya. Untuk menyadarkan kita, gitu ya. Masya Allah. Maka di dunia ini sombong, gitu ya. Oh, nanti akan hina kamu nanti di alam kubur. Jadi gitu. Belum di alam kubur itu Pak, belum lagi nanti di akhirat, gitu ya. Nah, maka orang beriman itu hidup ini sebetulnya sederhana saja menghadapinya. Dunia ini enggak lama-lama aja, gitu ya. Masya Allah. Maka betul kalau Nabi mengatakan bahwasanya siapakah orang pintar itu? Nah, man huwal kais? Siapa orang pintar itu? Al kais man dana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, cerdik, pandai itu hakikatnya adalah orang yang man dana nafsahu, orang yang bisa untuk mengekang hawa nafsunya, wa amil lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Mempersiapkan daripada bekal setelah untuk kematiannya. Itu orang cerdas, pintar, gitu ya. Nah, orang bodoh, siapa orang bodoh itu sebetulnya itu? Nah, bukan nggak tamat kuliah Pak, bukan, ya, nggak tamat SD, bukan, gitu ya. Nah, sahabat-sahabat nggak ada tamat TK tuh, nggak ada tamat TK, ya. Nah, orang yang bodoh itu Nabi adalah orang yang ittaba nafsahu atau ittaba hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Wa tamanna ala rahmah, dan berangan-angan dapat rahmat. Nah, mengikuti hidupnya, mengikuti hawa nafsunya, tapi berhayal, berangan-angan nanti dapat rahmat. Istilahnya itu apa itu? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, gitu ya. Masya Allah. Ini khayal gitu Pak, berangan-angan dia. Nah, hidupnya mengikuti hawa nafsunya, tapi berhayal nanti masuk surga gitu. Dapat rahmatnya Allah. Jangan tertipu. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, sungguh telah kuturunkan kepada kalian pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutupi daripada keburukan kalian atau aurat kalian, keburukan kalian, warisan, dan juga sebagai hiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Dzalika min ayatillah, itulah tanda-tanda daripada kuasa Allah.
La'allakum yadzakarun, agar mereka mengambil pelajaran. Ya. Allah turunkan kepada kita semuanya. Setelah Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi itu, Allah ilhamkan, wahyukan bagaimana manusia itu bisa buat pakaian gitu. Kita nggak bisa bayangkan pada waktu itu bikin pakaian awal itu kayak apa, mesin yang dipakai modelnya kayak apa. Kok tahu ini digunakan umumnya kapuk atau serat apalah gitu Pak, ya. Bisa buat untuk pakaian. Jadi Allah telah memberikan pakaian dan membimbing Nabi Adam atau manusia ini bagaimana caranya membuat daripada pakaian, gitu ya. Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke bumi tanpa pakaian, hanya sekedar daun-daun yang ditutupi itu kemarin, gitu ya. Dirancang untuk menutupi daripada badannya. Nah, kalau turunkan kepada manusia ini, kepada kita semuanya ini daripada pakaian, sehingga dengan pakaian itu fungsinya satu menutup aurat, yang kedua menjadi perhiasan, artinya jadi pantas gitu loh Pak, ya kan Pak, dengan pakai baju kan jadi pantas gitu ya. Jadi orang percaya diri gitu ya dengan pakai baju kan gitu. Jadi fungsinya menutupi auratnya, dan kedua menjadikan daripada suatu hiasan. Jadi pantas, ya. Supaya kita bisa untuk ya berdandan, berpakaian itu. Hanya libasut taqwa, dzalika khair. Tapi pakaian takwa, pakaian wara, pakaian takwa takut pada Allah itu jauh lebih baik. Ya. Jadi kalau orang bisa untuk berhias dengan pakaian luarnya, maka berhias dengan pakaian dalamnya. Pakaian dalam itu pakaian takwa, gitu ya, batinnya. Kalau zahirnya dihiasi menjadi bagus, maka apabila batinnya dihiasi dengan takwa jauh lebih bagus. Gitu ya. Karena sucinya batin lebih penting dibandingkan daripada indahnya zahir. Gitulah Pak. Tetapi bukan berarti pakaian zahir nggak penting, karena orang itu bisa mensucikan zahir, mensucikan batin itu dimulai dengan bagusnya zahir dulu. Gitu ya. Maka dalam bab fikih itu pertama bab yang diajarkan itu Pak mesti namanya suatu bab toharoh. Bab toharoh. Untuk mencapai sucinya batin itu diawalkan sucinya zahir dulu. Belajar mensucikan zahirnya dulu. Sucikan daripada dari najis dan dari hadas, kan begitu ya. Setelah najisnya hilang, kemudian orang sucikan daripada hadas yang berwudu, itu suci zahir untuk mencapai suci batin. Takkan mungkin orang suci batinnya kalau zahirnya saja amburadul, gitu ya. Ada orang katakanlah ngomong gitu ya, yang penting kan batinnya gitu ya, tapi penampilannya gak karu-karuan gitu ya. Ya nggak bisa begitu. Ya. Untuk baiknya batin itu mengawali daripada baiknya zahir dulu, diperbaiki zahirnya dulu, baru ke baiknya batin. Sebagaimana orang sholat itu, untuk mensucikan batinnya mengawali dengan sucinya zahir dulu, gitu loh ya. Nah, usaha mencapai sucinya batin itu, indahnya batin itu jauh lebih penting, gitu ya. Tapi memulainya dari zahir juga, gitu loh Pak. Jadi ada syariatnya juga, gitu ya, mengawali jalannya itu, nggak boleh lompat.
Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Yang demikian merupakan suatu tanda-tanda kuasa Allah agar supaya mereka mengambil pelajaran. Bayangan di zaman awal Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Bagaimana caranya saat itu Allah ilhamkan untuk membuat daripada pakaian, ya. Bagaimana merancang daripada baju saat itu, kira-kira bikin bajunya itu. Motongnya pakai apa pada waktu itu, coba bayangin, ya. Model pakaiannya kayak apa gitu, ya. Masya Allah. Itulah kudratnya Allah, iradahnya Allah itu, gitu ya. Sehingga masa diberikan satu pengetahuan bisa untuk membuat daripada pakaian, ya. Diturunkan di sini bukan berarti pakaiannya turun dari langit biru, bukan begitu maksudnya, gitu ya. Tapi ini diberikan ilham oleh Allah untuk membuat daripada pakaian sehingga sampai sekarang ini, gitu ya. Pelajaran yang berharga, ya. Atau bagaimana itu dulunya, ya. Masya Allah, bahan-bahannya yang digunakan, oh ini bisa digunakan, ya, dirancang, ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, pada saat itu, gitu ya, maka tentu dengan ilham Allah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, dia udah buat kapal, gitu ya. Dan Nabi Nuh buat kapal tuh. Nggak tahu saat itu buat Nabi Nuh buat kapal sama umatnya atau sendirian, wallahu alam. Diterangkan di situ. Yang jelas Nabi Nuh buat kapal. Bukan seorang pelaut, gitu ya. Dan buat kapalnya di atas gunung. Nah, bagaimana itu, Pak? Bawa kayunya bagaimana tuh? Terus gergajinya, gitu ya, membuatnya terus nggak kepikir oleh kita. Tapi karena Allah yang menyuruhnya, nah, gitu ya. Nah, Allah yang mengilhamkannya, Allah yang mengajarinya, maka akhirnya terjadi juga, gitu ya. Dengan kudrat dan iradahnya Allah, diajari Nabi Nuh untuk membuat daripada kapal, gitu ya. Ini sebagaimana juga zaman Nabi Adam dan anak-anaknya itu diilhamkan, diwahyukan kepada mereka ini untuk membuat daripada pakaian itu, sehingga pakaian itu bisa menjadikan penutup daripada auratnya dan kemudian bisa menjadikan satu perhiasan, gitu ya. Nah. Nabi Adam AS itu, Pak, melahirkan itu 20 kali melahirkan itu dalam keadaan kembar. Bayangin, 20 kali melahirkan Ibu Hawa itu dalam keadaan kembar. Laki perempuan, gitu ya. Nah, baru yang ke-21 anak yang ke urutan yang 41, nah baru sendiri, gitu. Nah, masalah begitu ceritanya. Nah, pada waktu popoknya bagaimana, Pak? Ya Allah, gitu ya. Nah, ke bidan mana itu, gitu ya. Nah, ini semua karena kuasa Allah. Itulah la ilaha illallah. Kita mikirkan, masya Allah, gimana dulu ya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu, ya. Nah, cuman berdua, gitu ya. Nah, tetangganya siapa, gitu ya. Nah, kalau sekarang orang melahirkan mungkin ada ibu mertuanya atau ibu, gitu ya. Masya Allah. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna jalna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kita sudah tahu bagaimana pengalaman di zaman dahulu Nabi Adam alaihissalam itu ditipu oleh iblis, ya enggak, Pak? Akhirnya ketika sudah enak dalam surga itu gara-gara ditipu oleh iblis, akhirnya harus dikeluarkan dari surga. Itu pengalaman, pelajaran berharga kepada kita semuanya.
Maka Allah ingatkan kepada kita, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinakum syaitan. Ini keturunan kita ini anak-anak Adam, keturunan Adam, ya kan? Jadi kita ini keturunan seorang nabi, Pak. Potensi jadi baik itu lebih patut gitu loh. Nah, karena apa? Karena keturunan nabi. Wahai anak-anak Adam, la yaftinanakum syaitan. Jangan sekali-kali syaitan menipu kalian. Gitu ya. Kama akhraja bawaikum, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan daripada bapak ibu kalian, yaitu Adam dan ibu Hawa. Gara-gara tipuan setan. Minal jannati, dari surga. Yang ziwan huma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Akhirnya apa? Dia bisa melepaskan dari keduanya itu pakaian keduanya, sehingga terlihatlah daripada keburukan duanya, sehingga bisa melihat daripada satu dengan yang lainnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, setan iblis itu, melihat kalian, wa qabiluhu, dan begitu pun daripada pasukannya, anak keturunannya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah jadikan setan itu sebagai pemimpin, ya, sebagai panutan, pelindung bagi orang-orang yang mereka tidak beriman. Ini pengalaman kepada kita semuanya, diingatkan oleh Allah. Sudah tahu bagaimana dulu Adam dan Hawa itu ditipu oleh iblis. Maka sekarang jangan sampai kalian itu tertipu oleh setan sebagaimana dulu kedua orang tuamu dia ditipu oleh iblis sehingga keluar dari surga. Sehingga dengan demikian pakaiannya terbuka. Pakaian yang terbuat daripada nur dari surga itu akhirnya terbuka, sehingga nampak daripada auratnya, sehingga satu dengan yang lainnya bisa melihat. Suaminya bisa melihat istrinya, dia melihat daripada auratnya itu. Sementara kata Allah, setan itu bisa melihat kalian. Begitupun juga pasukannya, ya, kelompoknya, dari arah yang kalian tidak melihat. Kalau orang itu, Pak, punya musuh yang enggak terlihat itu, kita lebih hati-hati. Kalau kelihatan musuhnya, oh di sana ada musuhnya itu, kan lebih enak Pak, ada lihat duluan. Nah kalau belum ketahuan, belum terlihat, ini kan harus lebih hati-hati. Maksudnya begitu loh. Dia melihat kalian, sementara kalian nggak lihat dia. Kalau orang punya musuh nggak kelihatan, itu harus hati-hati. Nggak hati-hati, waduh, misalnya bisa digebuk dari belakang kan begitu ya. Nah, ini artinya supaya kita ini jauh lebih hati-hati. Kenapa? Karena setan lihat kalian, sementara kan nggak lihat dia tuh. Ya, artinya supaya kita ini senantiasa memohon kepada Allah pertolongan, gitu ya. Kita mohon kepada Allah bagaimana pelindungan, penjagaan diri kita ini. Karena kita nggak melihat mereka, sementara mereka melihat kita, gitu loh ya. Dan Allah telah jadikan setan itu memang menjadi panutan, jadi pemimpin orang-orang yang tidak beriman, ya. Jadi gitu. Kita punya daripada jalur tersendiri, mereka punya jalur tersendiri. Jadi gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya daripada godaan setan, sehingga kita terselamatkan hidup di dunia ini, selama nanti juga nanti di akhirat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.